Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Baik saja kan? Alhamdulillah, pagi ini Bapak bisa hadir lagi untuk membagikan materi pembelajaran untuk bahan belajar dari rumah. Pembelajaran kita masih di tema 6, kali ini subtema 2, pembelajaran keempat. Mari, pembelajaran kali ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang lingkup pembelajarannya. Pertama, mengidentifikasi masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kedua, membandingkan informasi ketika baru membaca judul bacaan dan informasi setelah membaca bacaan. Tiga, mengamati gerak tarik kreasi bentuk tunggal. Keempat, melakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah dengan mencermati tahapan penampilan karya tari dan menuliskan unsur-unsurnya. Muatan pelajarannya: ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan seni budaya dan prakarya. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. 2. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari. 3. Siswa dapat mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi berjudul Tari Pendek. 4. Siswa dapat mengamati gerakan karya tari kreasi daerah bentuk tunggal. 5. Siswa dapat mencari dan menuliskan unsur-unsur tarian kreasi daerah dengan tepat. Apakah kalian sudah siap? Baik. Ayo mengamati. Apakah kamu melihat perbedaan antara keduanya? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan tersebut? Bagaimana? Baik, untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, ayo belajar. Anak-anak, masa pubertas merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis psikologis kanak-kanak masih dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya. Jadi, masa pubertas meliputi tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Menjelang anak matang secara seksual, ia masih disebut anak puber. Begitu matang secara seksual, ia disebut remaja atau remaja muda. Selama masa remaja atau masa pubertas, laki-laki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang pesat dan tubuhnya akan mengalami perubahan. Ada dua perubahan pada masa pubertas, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder.
Perubahan primer pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, yaitu keluarnya cairan sperma dari tubuh laki-laki ketika tidur. Peristiwa ini menandai mulai diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan oleh alat tubuh laki-laki yang disebut testis. Sedangkan perubahan utama atau perubahan primer pada perempuan yang menandai masa pubertas adalah mulai diproduksinya sel telur atau ovum atau sel kelamin betina oleh alat tubuh perempuan yang disebut indung telur atau ovarium. Hal tersebut ditandai dengan adanya menstruasi atau haid yang dialami oleh perempuan. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi. Selanjutnya, perbedaan perubahan sekunder laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Untuk materi ini telah kita pelajari di tema 6 subtema 2 pembelajaran kedua. Anak perempuan dan anak laki-laki pada masa pubertas. Ciri-cirinya, pertama ini sama, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin antara keduanya sama. Pembedanya untuk anak perempuan, suara jadi melingking, sedangkan laki-laki suara jadi membesar. Yang ketiga, untuk perempuan payudara membesar, untuk laki-laki tumbuh jakun. Yang keempat, panggul membesar. Untuk laki-laki tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ayo kita membaca. Silakan kalian baca teks non-fiksi yang berjudul Tari Pendet yang ada pada buku kalian halaman 48, LKS kalian halaman 48. Nah, setelah kalian membacanya, kalian tuliskan perbandingan informasi yang kamu harapkan saat baru membaca judul dengan informasi yang kamu dapatkan setelah membaca keseluruhan teks tersebut. Ya, tagihan ini nanti di akhir pembelajaran ya. Kalian tulis pada buku tugas. Kita lanjutkan. Siap? Ayo mengamati. Kalian perhatikan gambar yang ada pada slide. Ya, ini gambar aneka tari yang ada di negara kita. Tari kreasi daerah dari berbagai daerah yang ada di negara kita. Kali ini yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur tari. Apa itu unsur? Unsur adalah bagian yang tak terpisahkan. Kalau unsur tari berarti bagian-bagian yang tak terpisahkan dari tari. Dalam pembelajaran ini, unsur-unsur tari Bapak sampaikan singkatannya ya untuk memudahkan menghafal, yaitu dengan triwira. Tri itu 3 ya, atau 3W. Tri itu 3, wira yaitu kecakapan ya, 3W. Yang pertama adalah wiraga. Wira yang pertama adalah wiraga atau raga. Berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus menonjolkan gerak tubuh dalam posisi berdiri
dan atau duduk. Wira yang kedua, wirama atau irama. Berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama musik yang digunakan. Wira yang ketiga, wirasa atau rasa. Berarti dalam sebuah kesenian tari, para penari harus menyampaikan pesan melalui gerakan tari serta ekspresi dari para penari. Bagaimana? Bisa dipahami unsur-unsur tari Triwira atau 3W? Ada wiraga, wirama, dan wirasa, atau raga, irama, dan rasa. Ya, sebelum diakhiri pembelajaran kita kali ini, ada tagihan buat kalian, ya, ada tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, tuliskan perbedaan perubahan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tuliskan informasi yang kamu dapatkan setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Pendet. Ya, bacaan non-fiksi atau teks non-fiksi Tari Pendet yang ada di halaman 48 LKS kalian baca, ada 6 paragraf. Tugas kalian adalah menuliskan informasi yang kamu dapatkan setelah membaca teks. Artinya berkesesuaian tidak antara judul dengan isi. Yang ketiga adalah apa saja unsur dari tari itu? Sebutkan dan jelaskan. Bisa dipahami ya? Baik, pembelajaran kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.